Selamat pagi pemirsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya mesti mulai belajar membiasakan diri untuk menerima kritik. Pemerintah sepatutnya bisa memberikan jawaban atas suatu kritik dengan pernyataan yang bijak, yaitu jawaban yang tidak memantik polemik baru. Saat menanggapi tanda pagar kabur aja dulu dan Indonesia darurat kegelapan yang tengah viral, misalnya, sejumlah pejabat memang sudah memberikan jawaban proporsional dan menenangkan. Tapi ada menteri dan pejabat yang menanggapinya dengan jawaban sinis, bahkan meremehkan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di CNN ini Jumat 21 Februari 2025 dengan tema Bijak Sikapi Tagar bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat ya Bang ya? Sehat dan tidak gelap ya. Tidak gelap dan tidak pakai tagar. Ini menarik sekali, bijak sikapi tagar. Karena yang namanya bijak itu kan biasanya juga tidak ajak Bang. Ada ukurannya orang bijak itu, dan bisa jadi bijak menurut saya itu berbeda dengan bijak menurut Bang Gaudes. Nah, editorial mengatakan bijak sikapi tagar itu seperti apa? Apakah kemudian tidak usah direspons atau direspon dengan hanya manis-manis saja atau seperti apa? Ya, tentu harus diketahui dulu mengapa ada tagar. Misalnya kabur aja dulu, atau Indonesia gelap. Itu mencerminkan atau menggambarkan kegelisahan anak-anak muda terkait dengan kondisi Indonesia yang dianggap oleh mereka tidak baik-baik saja, khususnya di bidang pendidikan dan lapangan pekerja yang terkait dengan tagar kabur aja dulu. Karena pada mulanya kan tagar kabur aja dulu itu dipakai untuk membagi informasi yang terkait dengan beasiswa dan pekerjaan di luar negeri. Oh, gitu kan. Sejarahnya itu ya? Sejarahnya ya. Awalnya. Tetapi oleh para pejabat di Indonesia, ada yang memberikan tanggapan yang bijak, misalnya menganggap itu sebagai keresahan anak muda yang mesti dijawab oleh pemerintah. Tapi ada juga yang mengatakan, ya kabur aja dulu, kabur aja, tidak perlu balik lagi. Nggak usah balik lagi deh. Nah, ada juga yang mempersoalkan nasionalisme mereka yang menggunakan tagar itu. Itu yang disebut tidak bijak itu. Tapi kalau saya berpikir sebetulnya Bang, orang-orang yang kita lihat tidak bijak ini sebenarnya juga tahu pasti yang dimaksud itu seperti apa dengan penggunaan tagar-tagar ini. Tapi mungkin karena posisi politiknya sedang ada di posisi yang menurut mereka diserang begitu, maka mereka mengeluarkan jawaban yang sinis seperti itu Bang. Bagaimana Bang? Ada yang memang posisi politik, tetapi ada juga kalau melihat rekam jejaknya, memang dari dulu tidak pernah bijak sih. Karakternya ya? Karakter ya. Nah, kalau seperti ini Bang, apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya pemimpin itu agak-agak terlepas dari rakyatnya? Karena kok rakyatnya mengeluh, pemimpinnya malah marah, atau kita mengatakan bahwa banyak rakyat yang lebay nih, bagaimana Bang? Ya, semakin kita disadarkan bahwa rakyat itu dibutuhkan pada saat menusuk ya, atau pada saat memilih gitu. Pada saat pemilu. Setelah menang itu rakyat ditinggalkan. Itulah yang terjadi. Karena itu anak-anak muda itu resah melihat kondisi sekarang, bagaimana susahnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, susahnya pendidikan yang baik, sehingga mereka memilih untuk sekolah di luar negeri dan mencari pekerjaan di luar negeri. Bahkan yang pergi ke luar negeri itu mereka yang dianggap punya kompetensi yang mumpuni, dan mereka yang masuk di dalam kategori para ahli, meninggalkan Indonesia, ya yang tertinggal ya tinggal sisa-sisanya, yang baik-baiknya pergi gitu kan. Itu repotnya ya. Ada yang mengatakan begini Bang, kalau kita manusia punya kekurangan atau punya penyakit, untuk dia bisa pulih, bisa sembuh, tahap pertama harusnya adalah menerima kondisi, karena dengan menerima kemudian bisa memperbaiki cara hidupnya supaya dia bisa sembuh.
apakah dengan pejabat-pejabat yang masih menanggapi dengan sinis para tagar ini, mereka masih pada fase denial, menyangkal bahwa memang ada loh yang sedang tidak baik-baik saja. Kita akan bahas itu, Bang Gauden. Sama pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 21 Februari 2025, bijak sikapi tagar. Bijak sikapi tagar. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, begitu juga para menterinya, mesti mulai belajar membiasakan diri menerima kritik. Pemerintah sepatutnya bisa memberikan jawaban atas suatu kritik dengan pernyataan yang bijak, yakni jawaban yang tidak memantik polemik baru. Saat menanggapi tanda pagar kabur aja dulu dan Indonesia darurat kegelapan yang tengah viral, misalnya, sejumlah pejabat memang sudah memberikan jawaban proporsional dan menenangkan. Namun, ada menteri dan pejabat yang menanggapinya dengan jawaban sinis, bahkan meremehkan. Salah satu menteri, misalnya, menghadapi tagar kabur aja dulu yang mengajak berbagai untuk bekerja di luar negeri dengan pernyataan sinis. Silakan kabur, jika perlu jangan kembali. Ada juga yang menuding mereka yang mengajak kabur ke luar negeri itu tidak memiliki nasionalisme. Ada pula pejabat yang menyahuti aksi demonstrasi Indonesia gelap dengan balik menuding, "Kau yang gelap, bukan negara ini." Maka bak gayung bersambut, jawaban yang diberikan para pembantu presiden tersebut mendapat respons keras dari warganet. Tidak ada asap jika tidak ada api. Semestinya pemerintah paham bahwa munculnya tagar-tagar itu bukan tanpa alasan. Kemunculan tagar-tagar tersebut bersumber dari kegelisahan, keresahan, rasa tidak puas, dan keprihatinan anak bangsa terhadap kondisi negeri ini yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Tagar kabur aja dulu, misalnya, bersumber dari kegelisahan anak bangsa, khususnya generasi Z, atas sulitnya mendapatkan pekerjaan. Jumlah pengangguran di negeri ini mencapai 7,46 juta orang. Dari jumlah itu, 70%-nya ialah generasi Z. Semestinya pemerintah tahu bahwa lebih pas mengakui secara terus terang bahwa banyak yang belum maksimal dalam upaya menciptakan lapangan kerja. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa dari sekitar 143 juta, hampir 60% bekerja di sektor informal. Mereka seolah bekerja tapi tanpa memiliki jaminan yang memadai, tidak punya hak cuti, bahkan tidak bisa mengakses pinjaman keuangan. Pada saat bersamaan, jumlah pekerjaan formal kian tergerus dari waktu ke waktu. Situasi bertambah pelik saat daya beli melemah. Di kalangan kelas menengah, termasuk di dalamnya para kelompok kritis yang menyeru lewat tagar itu, kemampuan untuk membelanjakan uangnya untuk konsumsi terus menurun. Jumlah kelas menengah yang selama ini jadi penopang daya beli berkurang hampir 10 juta orang dalam kurun 5 tahun terakhir. Maka, begitu muncul tagar-tagar tersebut, pemerintah semestinya memandangnya sebagai autokritik. Tagar-tagar tersebut muncul sebagai bentuk kecintaan rakyat terhadap negeri ini. Rakyat menginginkan perbaikan kebijakan dalam proses pembangunan nasional sehingga Indonesia Emas 2045 tercapai. Cara terbaik menanggapi berbagai tagar dan seruan moral itu ialah dengan menggenjot kinerja. Perbaiki segera iklim industri yang mampu menyerap tenaga kerja di negeri sendiri. Ciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya peningkatan pertumbuhan, pemerataan, serta keadilan ekonomi. Tidak perlu menganggap tagar-tagar itu sebagai ancaman, karena tagar-tagar itu lebih pas dianggap sebagai seruan moral. Maka kemunculan tagar-tagar itu sepatutnya dihadapi dengan bijaksana, karena mereka sama-sama cinta bangsa, hanya berbeda dalam mengekspresikannya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV, Bang Oden. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bel, selamat pagi Bang Oden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, ini bijak sikapi tagar, menurut Anda seperti apa Pak? Silakan Pak. Iya, fenomena mengenai kabur aja dulu atau tagar kabur aja dulu yang dilaksanakan oleh anak-anak muda kita sekarang itu sebagai kritik kepada pemerintah bahwa negara ini lagi tidak sedang baik-baik saja memperhatikan masa depan anak bangsa, karena saya lihat ada dua yang menjadi masalah. Pertama, mungkin menyangkut pendidikan, yang kedua menyangkut lapangan pekerjaan. Bahkan ada yang mungkin orang tuanya sudah menyekolahkan tinggi-tinggi ke luar negeri, tetapi ketika dia balik ke Indonesia itu kurang penghargaan ilmu yang dia dapat. Saya teringat ketika Pak Habibie zaman itu, kemudian dia sudah selesai di Jerman, itu Pak Harto mengutus seseorang untuk bagaimana membujuk Pak Habibie harus kembali ke negeri kita untuk membangun negeri kita. Nah sekarang itu harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah kita. Nah yang saya sayangkan ada 2-3 pembantu presiden menyikapinya itu berlebihan. Mengatakan bahwa kurang nasionalisme lah, mengatakan bahwa mereka silakan aja pergi. Bukan begitu cara memanage bangsa. Generasi muda itu generasi penentu nasib bangsa ke depan. Sehingga saya berharap Pak Prabowo untuk cepat menegur anak buahnya, anggota kabinet, dalam hal menghadapi kritik dari masyarakat itu, pemerintah harus lebih dewasa dan lebih bijak supaya negara ini lebih baik begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Menarik Bang Odens, ini kalau kemudian sikap seperti seorang Tasrik Usman ada di kabinet, harusnya negara ini bisa lebih maju. Bagaimana Bang? Ya, saya sependapat ya. Kita harus yakin juga bahwa masih banyak orang baik, yang juga banyak juga orang yang menanggapi tagar itu dengan bijak gitu ya. Iya. Tetapi kan yang sedikit orang dengan menanggapi tagar itu secara berlebihan dan tidak proporsional, justru itu yang memicu untuk menimbulkan kontroversi baru di negara ini gitu. Kita harus mengatakan bahwa tagar kabur aja dulu itu masih lebih bagus, masih lebih baik daripada anak-anak itu harus demonstrasi atau apa gitu ya. Iya, seperti Agustus tahun lalu ya. Ya, ekspresi ini yang mesti ditanggapi secara bijak gitu. Nah, apa yang bijak seperti apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Tentu yang pertama itu membenahi dunia pendidikan. Ya, tidak hanya memberikan makanan bergizi ya. Penting juga misalnya bagaimana supaya sekolah gratis. Mungkin itu jauh lebih lebih urgent saat ini gitu kan. Sekolah gratis. Demikian juga dengan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan sekarang itu agak susah gitu. Apalagi untuk orang-orang yang punya keahlian tertentu. Banyak sekali diaspora yang ingin kembali ke Indonesia, tetapi lapangan pekerjaannya tidak ada, dan juga penghargaan kepada prestasi mereka itu sangat minim. Sehingga orang-orang pintar Indonesia yang dibiayai dengan beasiswa malah menjadi warga negara di Singapura misalnya. Ini contoh bagaimana Indonesia, negara ini,
tidak baik-baik saja di dalam menangani lapangan pekerjaan. Kalau melihat sejarah atau perjalanan waktu tagar Indonesia Gelap, Bang, saya membaca di beberapa pemberitaan, itu muncul kuat pada saat kebijakan LPG 3 kg. Waktu itu pengecer tidak bisa berjualan, itu muncul kuat, tapi begitu ada keputusan presiden yang disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko bahwa itu dianulir, itu tagar Indonesia Gelap itu turun sendiri. Jadi maksud saya, apakah kita bisa bilang bahwa sebenarnya menyikapi tagar itu ya melakukan pekerjaan yang lebih baik supaya tagar yang negatif ini akan hilang dengan sendirinya, Bang? Ya, tagar Indonesia Gelap itu turun, tetapi naik lagi kan? Akhirnya naik lagi. Akhirnya naik lagi. Nah, pertanyaannya, dalam kapasitas apa misalnya legislatif menjadi juru bicara eksekutif? Ini kan pertanyaan yang mesti dijawab. Yeah. Jadi karena itu demonstrasi para mahasiswa yang dilakukan dengan tagar Indonesia Gelap itu sesungguhnya ingin mengingatkan pemerintah untuk kembali kepada rel yang benar di dalam mengelola pemerintahan dan negara ini. Ada banyak tuntutan mahasiswa, ada 9 sampai 10 gitu, dan syukurnya pemerintah itu sudah menandatangani, Menteri Kabinet kemarin itu, Sekretaris Kabinet sudah menandatangani tuntutan mahasiswa untuk dipelajari. Mudah-mudahan kondisi seperti ini bisa membawa ruang diskusi yang lebih luas lagi. Jadi tidak menutup diri, tetapi membuka diri untuk berdiskusi. Semoga tanda tangannya itu memang benar-benar dihormati juga, Bang, karena jangan-jangan itu dilakukan hanya untuk menenangkan masa yang kemarin sedang ramai. Kembali lagi pertanyaannya, Bang, ketika kemudian tagar ini muncul, hilang, muncul lagi, kenapa itu tidak bisa disikapi sebagai peringatan? Ini kan artinya masyarakat masih mau mengingatkan pemerintah. Apakah kemudian pertanyaan soal kebebasan berpendapat itu menjadi nyata? Kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudin dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, Undang-Undang Dasar 45 menjamin kebebasan berpendapat. Dan kalau kita melihat tagar ini kan sebenarnya juga bagian dari pendapat. Apakah benar yang dikatakan beberapa orang bahwa semakin lama kita makin susah loh mau menyatakan pendapat. Nanti efeknya bisa jadi bumerang loh untuk kita. Bagaimana, Bang? Saya melihat sebaliknya loh ya. Sekarang orang bisa menyatakan pendapat. Kebebasan untuk menyatakan pendapat itu ada. Oke. Akan tetapi menimbang pendapat yang disampaikan di ruang publik itu yang semakin berkurang. Gitu. Responsnya ya berarti ya? Iya, responnya. Kalau kita membaca misalnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang partisipasi bermakna, itu kan mesti didengar, dikaji, kemudian disampaikan mengapa usul ini diterima, mengapa tidak diterima. Sekarang ini kan seperti orang bebas berbicara, masuk telinga kiri, keluarnya telinga kanan gitu ya. Sia-sia begitu ya. Karena itulah muncul tagar kabur aja dulu, karena ada ketidakpercayaan tentang bagaimana mengatasi persoalan di Republik ini. Tentu kita berharap pemerintahan Prabowo ini jauh lebih arif untuk menanggapi. Memang ada beberapa pejabat yang menanggapi secara sinis, tetapi saya yakin masih jauh lebih banyak pejabat yang waras di pemerintahan Prabowo untuk menanggapi tagar itu secara bijak gitu ya. Kalau kemudian setelah kita bicara ini, Bang, semoga tidak ya, tapi muncul lagi tagar-tagar lain atau yang serupa yang menunjukkan bahwa masyarakat itu makin tidak berpengharapan. Apa yang terjadi, Bang? Ya, munculnya tagar-tagar lain, semakin banyak tagar itu semakin bagus gitu kan. Yang paling penting itu bagaimana mengelolanya, bagaimana menanggapinya, dan jangan hanya mengatakan pemerintah merespon, tetapi harus dengan tindakan nyata. Bikin perubahan ya? Tindakan nyata itu yang ditunggu-tunggu sekarang ini gitu loh. Baik.
Kita harap semoga bijak itu benar-benar ada di pemimpin supaya kita semua tidak perlu lagi membuat tagar, begitu Bang? Ya betul sekali loh, lisan pemimpin itu yang dipercaya masyarakat, itu yang dipegang gitu loh. Kalau kuda itu kan yang dipegang tuh talinya, kerbau itu yang dipegang talinya, pemimpin itu yang dipegang ucapannya. Baik, kita aminkan itu. Bang Gaudens, terima kasih sudah di tempat ini Bang, selamat pagi. Pagi lah. Pemirsa, cara terbaik menanggapi berbagai tagar dan seruan moral adalah dengan menggenjot kinerja, memperbaiki segera iklim industri yang mampu menyerap tenaga kerja di negeri sendiri dan juga menciptakan iklim kondusif bagi terciptanya peningkatan pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi. Tidak perlu menganggap tagar sebagai ancaman karena tagar itu lebih pas dianggap sebagai seruan moral dan sepatutnya dihadapi dengan bijaksana. Kita harap para pemimpin walk the talk. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.